Technical View Pound Sterling 25 September 2020 per jam 11:33 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2759, low 1.2743 dan running price 1.2752. Oke, satu hal yang cukup positif adalah ditutupnya area candle justru berada di atas area MA200. It's good ya. Ini adalah hal yang cukup positif. Kenapa? Karena berarti kita akan memiliki sedikit pernafasan atau pola pembalikan mungkin lebih kepada konsolidasi sebelum area penurunan selanjutnya. Tapi bisa jadi MA200 ini masih cukup tangguh untuk ditembus sehingga akhirnya potensi atau peluang yang akan terjadi di berikutnya adalah area rebound ataupun rally. Ya, at least mungkin saja kalau saya asumsikan ini double bottomnya tentunya tidak terlalu ideal karena dia relatif lebih miring ya, tapi itu masih dalam kategori double bottom. Jadi kita akan melihat neckline-nya mungkin kalau yang tadinya neckline-nya normalnya di 1.2989 mungkin relatif lebih pendek ya, karena bagian bottom kedua justru lebih pendek. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah zona biru. Ini adalah area historical yang juga merupakan zona yang sebelumnya agak sulit untuk ditembus ya. Jadi untuk sekarang kalaupun dia mengalami rebound ataupun kenaikan, hati-hati, zona biru tersebut berada kurang lebih di kisaran 1.2790 ataupun 1.2822. Artinya lagi, berarti kalau misalkan dia mengalami kenaikan, yang agak relatif mengkhawatirkan adalah kenaikan tersebut cenderung dipaksakan atau cenderung terbatas. Jadi kemungkinan potensinya saya tidak akan menganjurkan Anda untuk melakukan buy dikarenakan potensinya terlampau pendek untuk areal tersebut. Meskipun secara candlestick seharusnya kita confirm ini untuk mengalami kenaikan atau setidaknya bullish candle. By the way, dengan keadaan yang sempat disebutkan oleh Andrew Bailey sebagai Gubernur Bank of England kemarin, bahwa ya betul, dia akui bahwa BOE sudah memiliki asumsi ataupun alternatif tentang suku bunga negatif, di mana dia menyampaikan bahwa beberapa negara lain juga sudah mengakomodir hal tersebut, bahkan cukup berhasil. Tapi yang menjadi permasalahan masih tetap ada perselisihan ataupun perbedaan pendapat di dalam MPC tersebut. Jadi kemungkinan potensinya tetap menjadi pertimbangan tapi belum akan digunakan. Kurang lebih seperti demikian. Itu yang menyebabkan pound sterling cenderung mengalami rebounds dan juga salah satunya faktor pelemahan ataupun koreksi dari US dollar. Nah, di grafik K4 sendiri arealnya kurang lebih saya tarik areal garis trendline biru seperti demikian, dan Anda bisa lihat ya, ini wave satunya, ini cikal bakalnya, lalu kemudian di sini pun dia mengalami rejection. Ini juga sempat trial kembali rejection juga. Nah, yang menjadi dilematis adalah kalau kita lihat dari palungnya, ini sebetulnya cekungan ini sangat indah dan mungkin saja akan menerobos areal trendline ini. Tapi yang jadi permasalahan lagi, oleh karenanya disebut dilematis karena areal kenaikan cenderung tertahan di areal resisten, di mana areal resisten ini akan relatif berhimpitan dengan zona trendline tersebut. Yang berarti dua areal berhimpitan di dalam satu zona yang sama akan menjadi teritori yang cukup kuat untuk didobrak ataupun ditembus. Meskipun hal tersebut bisa saja terjadi, tapi melihat dari kasusnya, fundamental juga tidak terlampau bagus, hanya mengandalkan tentang pelemahan ataupun koreksi dolar di akhir pekan, maka saya lebih sensitif untuk merefleksikan bahwa di sini akan terjadi rejection. So, silakan lakukan sell on pullback di 1.2774 ataupun 1.2790 dengan target pertama adalah 1.2734 dan target kedua adalah 1.2674. Dengan stop loss silakan gunakan kurang lebih di area 1.2854. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 25 September 2020 per jam 11:38 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1676, low 1.1661 dan running price kini bertahan di 1.1664. Sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di pound sterling, kali ini justru Euro USD memberikan harapan untuk terjadinya rebound atau bahkan mungkin reversal. Tapi saya asumsikan ini belum terjadi reversal, lebih kepada rebound sementara, technical rebound, karena beberapa hari terakhir dia mengalami tekanan yang cukup serius, yang cukup fatal, dan juga mungkin relatif tertahan di area atau zonasi biru. Ini adalah area historical price kita, yang artinya lagi
Hari ini kita akan melihat potensi rebound yang mungkin relatif tertahan juga di area 1.1686, but it's okay. Lalu kemudian zona abu-abu yang cukup menarik adalah mungkin saja area kenaikan bisa menyentuh area 1.17 kembali, bahkan 1.1748. Tapi dengan catatan, Anda lihat di sini, pasca dia mengalami breakout, sama sekali dia belum mengalami pullback. Yang artinya, apa yang terjadi dengan candlestick di tanggal 24 September atau kemarin mengisyaratkan akan terjadinya bullish reversal. Tapi saya asumsikan di sini dalam tren penurunan bukan bullish reversal yang terjadi, melainkan hanya sekedar pullback. Yang artinya lagi bahwa rebound yang terjadi akan relatif tertahan di 1.1740 sebagai area pullback maksimum. Yang nantinya kalau memang tidak ada perkembangan terbaru atau bahkan dolar kembali menguat, maka kemungkinan kita akan melihat rejection di area tersebut untuk terjadi area atau pola sell kembali. Tapi untuk hari ini saya akan mencari area buy on dip untuk Euro USD. Kita refleksikan dari grafik H4 yang ternyata kalau kita lihat masih dalam zona descending triangle, lalu kemudian target kemarin sudah berada paling maksimal kurang lebih di 1.1625, yang mana itu adalah tinggal sepertiganya lagi dari target utama 1.1558. Ya, kurang lebih ini berarti kita tandai dengan zona historical price yang cenderung relatif kuat ya, dimana kalau kita perkecil kita akan dapati ini adalah zona yang pernah tercapai kurang lebih zona 23 Juli 2020. Ya, jadi kurang lebih itu yang mengakibatkan potensi penurunan relatif tertahan sementara waktu. But anyway, area resisten lagi-lagi yang terdekat adalah 1.1718, but it's okay. Saya coba untuk memanfaatkan secara maksimal. Silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.1645 ataupun 1.1655. Target pertama adalah 1.1695 dan target kedua adalah 1.1745. Stop loss gunakan di area 1.1585. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.